Halo, jumpa lagi bersama dengan saya, Mutia. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Indikator pencapaian kompetensi kita ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, membandingkan pola interaksi sosial sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Kita langsung mulai saja ya. Coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut ini. Kita sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan setiap hari kita pasti melakukan interaksi sosial. Nah, apa sih interaksi sosial itu? Ada beberapa pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Menurutnya, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang per orang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia. Yang kedua, menurut Kimball Young dan Raymond Mack. Menurutnya, interaksi sosial adalah hubungan sosial antara individu dengan perorangan atau kelompok, atau hubungan kelompok dengan kelompok secara dinamis. Nah, yang ketiga, menurut Surjono Sukanto. Menurut beliau, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Nah, kalau menurut kalian, apa sih definisi dari interaksi sosial? Kalian jawab ya. Kita lanjutkan. Syarat-syarat interaksi sosial menurut John Lewis Gillin. Menurut John Lewis Gillin, syarat-syarat interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua ada komunikasi. Kita bahas satu persatu. Kontak sosial. Secara etimologi, kontak sosial berasal dari bahasa Latin. Con yang berarti bersama-sama. Tangere yang berarti menyentuh. Jadi, secara harafiah, kontak adalah bersama-sama menyentuh. Kontak sosial merupakan sebuah tindakan yang menimbulkan kesadaran untuk saling berhubungan dari satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, kontak sosial dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan bentuk hubungannya. Berdasarkan bentuk hubungannya, kontak sosial dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Kontak sosial positif adalah kontak sosial yang mengakibatkan terjadinya kerjasama. Sedangkan kontak sosial negatif adalah kontak sosial yang mengakibatkan terjadinya perpecahan maupun konflik. Kelompok yang kedua berdasarkan tingkat hubungannya. Berdasarkan tingkat hubungannya, kontak sosial dibedakan menjadi 2. Kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung dengan bertatap muka, baik secara fisik maupun tidak ada sentuhan fisik. Sedangkan kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang terjadi secara tidak langsung, melainkan menggunakan media. Nah, kontak sosial sekunder ini dibedakan lagi menjadi 2. Kontak sosial sekunder langsung dan kontak sosial sekunder tidak langsung. Kontak sosial sekunder langsung adalah kontak sosial yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu tertentu. Misalnya
telepon, atau video call. Sedangkan kontak sosial sekunder tidak langsung adalah kontak sosial yang terjadi dengan menggunakan pihak ketiga. Misalnya nih, kamu sakit, kamu memberitahu guru wali kelas bahwa kamu sakit melalui teman kamu. Nah, itu contoh kontak sosial sekunder tidak langsung. Kontak sosial yang ketiga berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Yang pertama ada kontak sosial individu dengan individu, yang kedua kontak sosial individu dengan kelompok, dan yang ketiga kontak sosial kelompok dengan kelompok. Nah, sampai sini kalian paham kan tentang kontak sosial? Baik, kita lanjutkan syarat interaksi sosial yang kedua, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dilakukan untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikan. Komunikan ini adalah orang yang menyampaikan pesan atau ide atau gagasan atau informasi. Yang kedua ada komunikator. Komunikator ini adalah orang yang menerima pesan, ide, gagasan, atau informasi dari komunikan. Nah, unsur yang ketiga ada pesan. Pesan ini adalah informasi, ide, atau gagasan yang disampaikan oleh komunikan kepada komunikator. Nah, unsur yang keempat ada feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik ini adalah reaksi yang diberikan oleh komunikator atas pesan yang disampaikan oleh komunikan. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa menarik ciri-ciri dari interaksi sosial. Ciri yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Ciri yang kedua, interaksi sosial menggunakan komunikasi dengan simbol-simbol tertentu. Ciri yang ketiga, interaksi sosial memuat dimensi waktu, baik itu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan ciri yang keempat, ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan tentang interaksi sosial? Kita lihat ya, perbandingan pola interaksi masyarakat sebelum dan pada saat terjadi pandemi COVID-19. Di sebelah kanan ini adalah pola interaksi masyarakat sebelum terjadi pandemi COVID-19. Dan gambar yang di sebelah kanan ini adalah pola interaksi masyarakat pada saat terjadi pandemi COVID-19. Kalian deskripsikan ya, buat perbandingan pola interaksi masyarakat sebelum dan pada saat terjadi pandemi COVID-19. Nah, sebelum saya akhiri video saya kali ini, saya akan menutupnya dengan sebuah quote dari Firsa Besari. Bunyinya seperti ini. Berinteraksi itu mudah. Lakukan sesuatu yang jika orang lain lakukan padamu, kau tak akan keberatan. Jangan lakukan sesuatu yang jika orang lain lakukan padamu, kau akan marah dan kecewa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi. Dah, terima kasih.